Rasanya ya saya bangga, saya jadi bagian dari Free Fire dan karakter asli Indonesia sampai tanggal lahir dan tempat lahirnya sesuai gitu, Palembang, dan karakternya juga didesain dengan sangat keren. Jadi suatu dream come true lah buat saya sih sebagai anak gamer yang akhirnya ada karakter di dalam game yang dimainin bisa di seluruh dunia, dan 60 juta orang Indonesia udah main Free Fire, which is a big number, jadi saya merasa terhormat. Untuk skill kamu sendiri kira-kira di Free Fire seperti apa itu? Skillnya, boleh kasih tau guys? Ya skillnya dia setelah dia berhasil mengalahkan musuh, dia bisa naikin energinya, health-nya dia sampai 40%. 40, dia bakal regenerate. Dia kayak Wolverine lah, tapi bukan, dia lebih keren karena dia Palembang. Emang bentuknya cuka. Jo, tapi kalau misalnya kita boleh tahu lagi nih, sejak kapan main Free Fire dan maksudnya benar-benar suka, dan mungkin games apa saja juga yang kamu ikuti? Aku main Free Fire udah beberapa bulan ya, udah hampir setengah tahun ya, setelah dikenalin dan main gamenya. Jadi prosesnya emang saya harus suka dulu gamenya, dan Free Fire kita dulu download, dan saya main gamenya, dan what do I think, katanya kita diskusi baru bisa kita lanjut progres berikutnya. Jadi saya main game, boleh dibilang ya dari zaman mulai dari kecil udah main game sih. Zaman Zelda, Mario Bros, sampai ke perkembangan game kan luar biasa ya. Sekarang main game tuh nggak perlu lagi kalau kita butuh TV. Sampai ke di posisi kita butuh laptop yang kenceng gitu, yang speknya tinggi. Tapi sekarang semua orang bisa main game, which is perkembangannya luar biasa. Dan ke sesuatu yang sangat-sangat harus diapresiasi dan di arena ya. Which is Free Fire ini didesain supaya bisa dimainin oleh semua orang, kalangan-kalangan yang handphonenya mungkin nggak begitu canggih, nggak mal bisa main. Itu sesuatu yang saya sangat respect sih, karena game punya kita semua, bukan hanya untuk kalangan yang mampu, kalangan yang belum mampu juga bisa main game, harus dimiliki oleh semua. Oke, menjadi gamers dari remaja, lalu sekarang ada Free Fire juga, bahkan Kak Juta juga ada karakternya di sini. Ada harapan terkhusus nggak sih untuk Free Fire di Indonesia, karena kita lihat mereka ini konsisten untuk mengembangkan permainan ini? Perkembangan Free Fire luar biasa ya, dari jumlah pemainnya aja fantastis, dan menurut statistik game nomor 1 di download 2019 According to FNU. Iya. Harapan saya sih, saya pengennya gamer-gamer yang berprestasi di Indonesia itu bisa terus berprestasi dan bisa mungkin kompetisi internasional suatu saat kalau kita udah agak tenangan dikit dan udah mulai bisa ngumpul-ngumpul, mungkin pemain-pemain Indonesia gitu mungkin bisa juara, bisa ngibarin merah putih, dan mungkin suatu saat Free Fire bisa dimainin di SEA Games ya kan, itu that's my hope ya, itu harapan saya sih. Oke, thank you Kak Juta. Yang kayaknya kemungkinan bakal nembus box office nih kalau jadi movie. Ada nggak sih keinginan dari kalian? It's a start, cuman mungkin kita akan ngomongin di sesi lain. It's a start, jadi kita lihat dulu ini. Tapi very exciting sih. Salah satu karakteristik yang saya sangat appreciate buat Joe is he's a perfectionist. Jadi waktu pas bikin movie ini juga he works very hard, very professional dengan director kita Timo Cahyanto. Moviesnya juga saya sangat puas sendiri, dan kita it's a start untuk buat movie lanjutan. Mudah-mudahan doain aja. Biasa pakai ya Kelly sih gue, karena gue kan gak jago-jago banget tuh kalau jarak dekat, jadi gue harus nyari distance, karena gue lebih suka pakai AR stop rifle. Jadi gue kalau misalkan yang jago-jago tuh mereka suka ngedeketin tuh, mereka suka pakai shotgun yang bang, karena skill gue belum begitu jago, gue harus jaga jarak terus, which is gue harus selalu kalau dalam boxing tuh hit and run, tembak, jaga jarak, tembak lagi, jaga jarak. Kak Juta tadi sempat bilang kan, Pernah bu ya, gue sering. Nggak sengaja tapi sering sih. Kak Juta tadi kan sempat bilang nih kalau misalnya main games tuh dulu sering diomelin. Apa pernah kejadian kayak gitu nggak sih di Kak Juta? Ya zaman dulu nggak semua saya kali ya, kayak semua orang yang main game pada saat belum ada karir di game, pasti kan dimarahin sama orang tuanya. Coba tebak mas, pasti main game mulu, bikin bayar lo gitu kan segala macam. Tapi kan sekarang saya rasa orang-orang tua juga udah mulai terbuka bahwa game itu kalau ditekuni baik dan sekolahnya nggak terganggu, bisa jadi alternatif untuk profesi. Ya,
otomatis yang paling penting sekarang yang saya ingatin ya anak-anak yang masih usia sekolah tetap harus jadi prioritas, dan main game kalau bisa berprestasi kan bisa makan sama keluarga juga. Anak saya mau main game tapi terkontrol. Jadi PR-nya udah selesai, makan, mandi, main game 1 jam 2 jam. Weekend boleh main game 1 jam 2 jam mungkin. Pokoknya ada, kalau kita we do it right gitu ya, kalau emang schedule-nya bagus, game actually helpful. Zaman saya atlet di SEA Games dulu, game itu salah satu terapi buat kita main game, buat melatih ketangkasan, kecepatan kita berpikir sama proses kita mencerna informasi secara cepat. Just kalau gamer tuh mereka cepet banget ya. Guys, itu bukan sesuatu yang apa ya, yang oke, main game kan. Actually it's a sport. Makanya bisa sekarang banyak gamer tuh masuk di sport dan bisa berprestasi. Karena coba aja kalau nggak bisa, susah, harus latihan, sama kayak olahraga sih. Kalau Kak Jo sendiri sehari main berapa jam sih? Saya main, kasih tahu ya. Enggak, kalau saya lagi sibuk saya nggak main. di dalam game. Ya, tapi bagusnya Free Fire ini kan gamenya nggak mengkonsumsi waktu kita tuh nggak apa ya, nggak ke hook lama gitu, nggak harus main 3 jam 5 jam. Free Fire is a game yang bisa dimainin 5-10 menit, which is kalau misalnya kita main nunggu nih lagi syuting nunggu setengah jam, main 2 sesi kelar, which is di tengah-tengah satu kegiatan lain tuh game itu bagus sih buat ngisi kekosongan sama ngelatih keterampilan kecepatan kita berpikir, mencerna informasi kan. You gotta be really good, nggak bisa sembarangan main game sembarangan kan. Ada game-game yang sederhana ya, Free Fire game yang lumayan bisa melatih kita untuk berpikir cepat, merespon cepat. Kalau untuk anak-anak yang bawah umur, ini kan banyak Ya, jadi seperti yang teman-teman juga lihat hari ini, eventnya adalah close event, jadi kita juga tidak membukain untuk publik. Pertamanya rencana kita membuat event ini sebenarnya untuk para pemain Free Fire datang nonton e-sports, tapi karena COVID-19 ini kita bikin close event. Semuanya yang bekerja di sini juga waktu masuk semua dicek temperatur. Tadi saudara-saudari pas lagi datang juga semua dicek. Untuk gampang tracking juga kita mungkin minta dress gitu kan, dan semua dikasih masker semua. Semua di mana-mana gampang lah untuk cari hand sanitizer juga. Jadi semuanya kita sudah ikutin guidance dari pemerintah untuk misalkan event sih. Kalau dari Mas Go, dengan adanya COVID ini akan mundur jarang ke tempat umum nggak sih? Saya rasa saran dari ahli medis, pemerintah juga kita mengurangi dalam arti kalau emang ke tempat yang kerapatannya terlalu dekat itu mungkin sekarang jangan. Tapi kalau emang harus dan penting banget, proteksilah diri kalian, cuci tangan, pakai masker. Jadi hal-hal yang udah dianjurkan pemerintah dan tim medis itu saya jalanin. Jadi ikutin aja kita prosedur yang berlaku dan jaga diri. Stay home, karena emang nggak ngapa-ngapain, jangan nongkrong segala macam. Itu sih sesuatu yang positif sih. Dan saya juga emang anak rumahan sih, kebetulan di rumah jarang keluyuran juga, dan kerja pulang, olahraga pulang, main game. Jadi untuk saya sih nggak banyak begitu signifikan sih perubahannya. Saya jarang keluyuran. Tapi jaga jarak gitu nggak sih sama fans? Jadinya Saya rasa kan sekarang semua event-event keramaian kan sama pemerintah juga udah nggak boleh. Masih itu tujuannya supaya kita, kalau dalam slogannya tuh stay distance ya, and save lives, karena kita nggak mau sampai penyebaran itu berkelanjutan. Satu-satunya cara kita mencegah terjadinya penyebaran dengan emang nggak ngumpul-ngumpul yang terlalu rapat gitu. Jadi itu sih emang saran yang baik sih. Di WHO juga dikasih tahu, di ahli medis juga ngomong, kita ikutin aja sih. Tapi harapannya pengen sampai kayak nanti kota Jakarta lockdown atau seperti gitu nggak? Kayak sebenarnya negara lain. Terus saja kita sama-sama ini lah sebisa mungkin kesadaran diri sendiri aja. Saya pernah nge-tweet ya di Twitter, saya bilang nggak perlu kita
Kalau kita bisa sadar sendiri, jaga diri sendiri, semua orang melakukan hal yang sama, kita lebih bagus. Jadi sadarilah kalau emang memproteksi diri kita itu penting, orang lain kita juga memproteksi orang lain juga penting, keluarga kita juga penting. Kalau itu yang paling penting sih. Mas Kris, ada pengaruh sendiri nggak sih dalam jumlah unduhan di game